Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai alat ukur radiasi baca langsung atau direct reading dosimeter dan alat ukur radiasi tidak baca langsung atau indirect reading dosimeter. Untuk jenis-jenisnya sendiri, alat ukur direct reading dosimeter itu ada dua macam, yaitu untuk area survei meter dan untuk perorangan pendos. Lalu untuk yang alat ukur indirect ada dua macam juga, yaitu film batch dan TLD batch. Berikut pengenalan dari kelompok kami dan materinya. Happy watching. Dadah. Alat ukur radiasi dibagi menjadi dua macam, yaitu alat ukur direct dan indirect. Yang pertama, alat ukur direct atau alat ukur radiasi baca langsung. Berfokus pada tata cara penggunaan alat ukur yang dapat memberikan hasil pengukuran dosis paparan radiasi secara langsung atau direct reading. Selanjutnya ada alat ukur radiasi indirect atau tidak baca langsung. Berfokus pada tata cara penggunaan alat ukur radiasi yang tidak secara langsung memberikan hasil pengukuran dosis paparan radiasi atau disebut juga sebagai dosimeter pembacaan tidak langsung. Surveimeter merupakan alat ukur radiasi yang dapat menampilkan hasil pengukuran secara langsung pada saat dikenai radiasi yang berfungsi untuk mengukur laju paparan radiasi. Cara kerja alat radiasi surveimeter adalah dengan mendeteksi ionisasi. Ketika radiasi melewati detektor, terjadi ionisasi yang menghasilkan muatan listrik. Kemudian diolah menjadi tingkat radiasi yang tampil pada layar, sehingga dapat memberikan informasi mengenai tingkat paparan radiasi di suatu area. Untuk cara kerjanya sendiri, pastikan sumber radiasi dan alat yang digunakan adalah sama, range energi alat dan apa yang diukur sama, sertifikat kalibrasi untuk memastikan alat sudah terkalibrasi, expired stiker sertifikasi kalibrasi, kemudian faktor kalibrasi, dan yang terakhir, pastikan baterai full dan dapat menggunakannya dengan baik. Kemudian untuk pengukuran laju radiasi, yaitu set switch timer, bagian atas surveimeter inspektor pada posisi off. Aktifkan surveimeter inspektor, tunggu hingga timer selesai, baca laju dosis yang diukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dosimeter perorangan. Dosimeter perorangan atau pendos adalah alat ukur radiasi yang digunakan untuk mendeteksi radiasi yang diterima oleh tubuh manusia. Prinsip kerjanya adalah ketika jumlah radiasi yang terdeteksi oleh alat tersebut identik dengan jumlah radiasi yang diterima oleh tubuh manusia. Jika ada radiasi yang memasuki detektor gas, akan terionisasi dan membentuk ion-ion positif dan negatif yang bergerak menuju anoda dan katoda, sehingga mengurangi perbedaan potensial antara jarum dan dinding detektor, dan dari proses tersebut menyebabkan penyimpanan jarum berkurang, sehingga ion sebanding dengan intensitas radiasi. Skala penyimpanan tersebut kemudian dikonversikan menjadi nilai dosis. Saya sekarang di sini akan sedikit menjelaskan mengenai contoh alat ukur indirect. Yang pertama ada film batch, merupakan alat pencatat radiasi yang digunakan untuk memantau dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi. Prinsip kerja film batch didasarkan pada derajat kehitaman pada film. Semakin hitam film, maka radiasi yang diterima oleh pekerja tersebut semakin besar. Alat ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu holder dan film fotografi hitam putih dengan ukuran butiran yang bervariasi untuk mempengaruhi sensitivitasnya terhadap sinar X dan partikel beta. Setelah dipakai, film diambil, dikembangkan, dan diperiksa untuk mengukur paparan radiasi. Jangka waktu untuk pembacaan film batch sendiri per 1 bulan. Yang kedua ada TLD atau thermoluminescence dosimeter seperti berikut. Adalah alat pemantau radiasi yang digunakan untuk mengukur dosis radiasi pada sinar X, gamma, beta, dan neutron. Pembacaan untuk pemantauan radiasi dilakukan per 3 bulan. Prinsip kerja TLD didasarkan pada eksitasi elektron oleh radiasi pengion, diikuti oleh proses terperangkap dan pelepasan elektron yang terperangkap dengan pemanasan, menyebabkan pancaran cahaya yang jumlahnya sebanding dengan dosis radiasi pengion yang diterima oleh bahan TLD tersebut. Di dalam TLD terdapat chip yang berisi pita valensi dan pita konduksi. Saat terkena radiasi, elektron dari pita valensi pindah ke pita konduksi dan selama terkena radiasi terjadi akumulasi elektron terus-menerus. Setelah periode 3 bulan tersebut, elektron yang telah terakumulasi harus diberi energi dari luar agar bisa pindah menghasilkan pancaran termoluminensi atau TLD. Cara pemakaian TLD dengan film batch sendiri kurang lebih sama. Pastikan menggunakan TLD dengan film batch dengan posisi benar atau tidak terbalik. Filter radiasi harus berada di posisi depan, berhadapan dengan arah datangnya sumber radiasi.